Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Indonesia di seluruh Nusantara, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan terus semangat belajar. Ya, jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dan belajar di rumah saja, harus tetap semangat ya. Baik, sebelum memulai belajar pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak semuanya, tentu kalian sudah tahu ya, kenapa sebelum memulai belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Ya, salah satunya yaitu agar kita diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, untuk menguatkan pendidikan karakter kita tepuk PPK terlebih dahulu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Yes. Nah, tepuk PPK yang sudah sering kali kita praktekkan, ini juga harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, penerapannya yaitu yang pertama, nilai religius. Seperti di awal tadi, kita melaksanakan berdoa sebelum memulai belajar. Itu artinya kita sudah menerapkan penguatan pendidikan karakter pada aspek religius. Nah, yang kedua yaitu aspek nasionalis, berarti kita harus cinta tanah air. Yang ketiga, mandiri. Kita harus senantiasa membiasakan diri untuk mandiri, mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Dan yang keempat yaitu bergotong royong. Kita biasakan untuk bahu-membahu bersama-sama membantu teman, saudara, atau tetangga yang membutuhkan bantuan agar suatu pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Nah, teman-teman semuanya, setiap orang, kita semuanya tentu sudah mengalami sebuah peristiwa ya. Nah, kira-kira ada yang tahu apa itu peristiwa? Iya, peristiwa adalah sesuatu yang pernah terjadi kepada kita. Nah, peristiwa dapat terjadi pada pagi hari sampai dengan malam hari. Misalnya, matahari bersinar terang benderang itu terjadi pada siang hari. Dan langit berwarna biru cerah itu juga terjadi pada siang hari. Nah, untuk contoh peristiwa yang terjadi pada malam hari yaitu misalnya munculnya bintang dan langit berwarna gelap. Nah, teman-teman, banyak sekali yang bisa kita lakukan pada waktu siang hari dan malam hari. Misalnya di waktu siang hari kita dapat melakukan kegiatan misalnya menjemur pakaian. Kenapa kita menjemur pakaian di waktu siang hari? Ya, karena di waktu siang hari itu terdapat cahaya matahari sehingga dapat mengeringkan pakaian-pakaian yang sudah kita jemur. Dan pada waktu malam hari kita dapat melakukan aktivitas belajar dan juga tidur, istirahat. Ya, teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama Bunda Wiji. Masih setia pada kelas 1, tema 8, peristiwa alam, subtema 1,
peristiwa siang dan malam, terintegrasi dengan mata pelajaran matematika, materi, mengukur panjang benda. Ya, anak-anak, mengukur panjang benda itu dapat dilakukan dengan menggunakan satuan tidak baku. Dan hasil pengukurannya dengan menggunakan satuan tidak baku itu biasanya berbeda dari satu orang dan orang lainnya. Dan alat ukur baku yang bisa kita gunakan itu misalnya korek api, lidi, pensil, atau masih banyak yang lainnya lagi ya. Nah, untuk alat ukur tidak baku yang sering digunakan itu bisa menggunakan jengkal, depa, dan juga langkah. Ada yang sudah tahu apa itu jengkal? Jengkal adalah panjang antara ibu jari, ini namanya ibu jari, sampai dengan kelingking. Depa adalah panjang antara ujung jari tangan yang direntangkan. Dan yang ketiga, langkah adalah perpindahan kaki kita. Yuk kita belajar bersama menghitung dengan menggunakan satuan tidak baku. Kita hitung bersama berapakah panjang meja yang ada di sini menggunakan satuan tidak baku berupa jengkal tangan. Yuk kita hitung bersama berapakah panjang meja yang ada ini dengan menggunakan satuan tidak baku berupa jengkal. Ya, kita rentangkan ibu jari sampai kelingking. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, begini ya cara menghitung dengan menggunakan satuan tidak baku berupa jengkal tangan seperti yang sudah dicontohkan tadi. Berarti panjang benda di sini itu 4 jengkal. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4. Panjang meja ini adalah 4 jengkal. Yuk kita hitung bersama dengan menggunakan satuan tidak baku berupa langkah panjang dari kursi ini. Ya, 1, 2, 3. Jadi panjang kursi ini itu diukur dengan menggunakan satuan tidak baku ada 3 langkah. Ya, teman-teman, itu tadi materi yang dapat Bunda Wiji sampaikan pada kelas 1, tema 8, peristiwa alam, subtema 1, peristiwa siang dan malam, terintegrasi dengan mata pelajaran matematika, materi mengukur panjang benda. Namun, sebelum pembelajaran kali ini kita akhiri, kalian ada tugas ya, silahkan dikerjakan dengan mandiri. Sebelumnya, kalian bisa catat terlebih dahulu soal yang ada di sini. Kalian diminta untuk amati 3 benda yang ada di sekitar kalian, lalu kalian ukur dengan menggunakan satuan tidak baku, menggunakan jengkal tangan. 3 benda yang ada di sekitar kalian tersebut. Ya, tak terasa pembelajaran kali ini sudah sampai pada akhir. Jangan lupa untuk terus semangat belajar dan selalu patuhi protokol kesehatan. Meskipun belajar dari rumah, kalian tetap terasa asik dan menyenangkan karena ditemani oleh video-video dari pendidikan karakter. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.